belajar tentang coaching. Tema tentang hari ini tuh tentang murid yang selama proses pembelajaran selalu pasif dalam menerima materi. Bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran melihat murid Ibu hanya tidur-tiduran dan dia tidak aktif dalam pembelajaran, hanya pasif di dalam kelas? Baik Pak, terima kasih sudah menanyakan kabar hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan dalam keadaan baik. Saya melihat siswa yang pasif dalam kelas itu mungkin karena beberapa kemungkinan ya Pak. Ya bisa saja karena mereka belum memahami pelajaran, bisa saja karena kurangnya kemampuan saya dalam mengelola kelas. Dan yang saya inginkan adalah saya mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Baik. Faktor menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan ketika dalam proses pembelajaran itu murid Anda, murid Ibu selalu pasif dalam mengikuti kegiatan tersebut? Kalau menurut saya Pak, kemungkinan terbesar itu adalah yang menyebabkan kurangnya suasana kondusif di kelas. Biasanya ada siswa yang masih belum bisa tenang ketika mengikuti pembelajaran, masih membuat keributan, mengganggu temannya dengan berbagai aktivitas yang di luar dari tujuan pembelajaran atau skenario pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Oh ya. Selain faktor-faktor tadi, Ibu tidak pernah ketika anak itu ribut dalam kelas atau bagaimana itu, Ibu pernah tidak menanyakan tentang kondisi mereka di rumah ataukah di sekolah pada saat pembelajaran itu? Pernah Pak, suatu ketika saya menanyakan keadaan mereka, kondisi mereka di rumah. Cuman tidak terlalu signifikan memberikan dampak positif karena anak-anak ini masih kurang kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain. Cenderung mereka itu saya perhatikan itu Pak individualis. Jadi tidak mau terlalu banyak terlibat dengan teman-temannya. Oke, baik. Apa ketika apa yang tadi Ibu lakukan itu, eh, apa yang bisa membantu, apa yang Ibu bisa buat agar murid tersebut dia lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran itu? Nah itu Pak, itu yang menjadi tantangan atau kendala saya. Saya masih merasa kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, di sini mungkin saya membutuhkan kira-kira menurut Bapak ada teknik atau strategi atau metode dalam mengendalikan siswa yang masih melakukan aktivitas sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin bisa saya dibagikan tips-tipsnya dari Pak Robert terkait pengalamannya. Ya, baik. Kalau menurut saya sih sebenarnya ketika kita mau mencari tahu kondisi anak, ada sebuah metode yang sering dipakai itu ya, namanya segitiga restitusi. Di situ Ibu bisa memakai metode itu dengan cara mulai awal mencari tahu, memberi motivasi, dan terakhir itu menanyakan keyakinan kelas buat
murid tersebut. Mungkin dengan metode itu anak itu bisa ada perubahan dan dia aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, baik, saya akan mencoba strategi tersebut. Kira-kira kalau misalkan kita menggunakan strategi itu, Pak, ada langkah-langkahnya mungkin dari awal itu seperti apa, kemudian pertengahannya, terus tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Ya, langkah-langkah itu seperti yang pertama, ketika anak itu berbuat kesalahan, kita jangan langsung mencas dia bahwa anak itu bersalah. Kita harus menanyakan bagaimana sampai anak itu dia melakukan itu. Nah, sesudah itu kita kalau kita sudah tahu bahwa tujuan yang dia buat itu, kita bertanya apakah yang dia buat itu salah atau tidak. Nah, kalau dia sudah menyadari hal itu salah, yang terakhir kita bisa menanyakan tentang keyakinan kelas dan apakah siswa tersebut dia mau merencana ke depan, dia mau memperbaiki kesalahan dia atau tidak. Nah, berikutnya kalau seperti yang Ibu pertama tadi bilang bahwa anak itu dia tidak aktif, kira-kira Ibu punya rencana ke depannya bagaimana untuk membantu murid tersebut? Uh, Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa strategi, Pak, tapi sepertinya belum ada yang pas, yang sesuai dengan sepertinya yang mereka butuhkan di kelas. Mungkin eh, mungkin saya kurang dalam menguasai materi pelajaran atau apa, itu mungkin kekurangan saya dalam memberikan pembelajaran karena saya mencoba beberapa strategi tapi belum ada yang sesuai. Oh, begitu. Nah, kalau bisa itu seperti yang tadi disampaikan bahwa bisa menggunakan segitiga restitusi itu. Kalau seperti itu, kapan rencana Ibu untuk memulai dengan menggunakan strategi itu? Eh, Baik, Pak, saya akan mencoba dengan restitusi itu dalam waktu eh, mungkin minggu depan, di hari Senin depan saya akan mencoba dengan strategi itu. Kemudian eh, akan saya terapkan di kelas sesuai dengan eh, teknik-teknik atau metode dan langkah-langkah yang tadi Bapak berikan contoh kepada saya. Ya, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan yang baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat menjadikan anak-anak tersebut lebih aktif lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan masukan yang positif dalam coaching ini, kegiatan coaching ini.